Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga, lancar-lancar terus usahanya, kegiatannya ya, rezekinya juga. Video ini insya Allah akan tayang hari Senin. Oleh karena itu gue ucapkan juga selamat menempuh hari Senin ya. Semoga hari Seninnya hari Senin yang berkah. Kali ini gue ingin membahas tentang lini tengah Manchester United. Siapa yang akan dilepas setelah Manchester United mendatangkan Mason Mount. Banyak diberitakan di beberapa media kalau Manchester United ini nampaknya akan melepas pemain tengahnya. Karena ya ada kelebihan dalam tanda kutip di sana, dan Manchester United juga membutuhkan dana tambahan untuk bisa belanja di bursa transfer musim panas, sehingga sangat masuk akal, make sense kalau Manchester United akan melepas pemainnya di bursa transfer, dan nampaknya ya di lini tengah. Nah, ini yang akan gue obrol ringankan kali ini. Ada beberapa nama ya yang menurut gue punya peluang untuk dilepas. Gue ambil 3 pemain ya yang akan gue bahas. 4 pemain. Tapi sebelumnya gue ingin ngobrol ringan, membahas sedikit tentang Zidane Iqbal, di mana sang pemain ini kan juga posisinya di tengah dan sudah dilepas, dijual bahkan ke FC Utrecht. Nah, yang menjadi pemberitaan pada saat itu adalah dilepas dengan harga 1 juta, dalam tanda kutip hanya 1 juta saja. Nah, yang menarik adalah pemain ini kan tampil memukau, memikat ketika pre-season, tapi tidak kunjung mendapatkan menit bermain di Premier League. Sempat dimainkan di Champions League, tapi hanya itu saja, dengan menit bermain juga tidak banyak. Nah, banyak yang menyayangkan sebenarnya. Kenapa kok dilepas ya kan, dilepas secara permanen, kenapa tidak dipinjamkan? Tapi kalau gue melihat bahwasannya, menurut gue ya secara ringan amatiran, Manchester United tuh masih terus mengamati Zidane Iqbal. Kenapa? Ada 2 faktor. Nomor 1, agen dari sang pemain ini sama dengan Erik ten Hag, SEG. Nomor 2, dilepasnya ke FC Utrecht. Ini menurut gue jelas ada pengaruh dari Erik ten Hag. Erik ten Hag tentu saja sangat akrab dengan FC Utrecht ya. Punya relasi yang sangat kuat di sana, punya koneksi juga yang sangat kencang ya di sana. Mungkin ada yang mengatakan atau bertanya, kalau gitu kenapa tidak dipinjamkan saja, kenapa mesti dijual? Menurut gue inilah ujian bagi Zidane Iqbal. Nomor 1, ada 2 alasan. Nomor 1, kalau dia itu dilepas secara pinjaman, dalam tanda kutip, faktor atau unsur kenyamanan dari sang pemain ini masih besar. Dia setelah pinjaman akan kembali ke Manchester United. Tapi kalau dia dilepas, ini seperti kayak belajar renang langsung didorong ke lautan, nggak di kolam renang lagi. Jadi ini sekaligus menjadi ujian baik secara teknis dan juga secara non-teknis. Mental dia, psikis dia seperti apa bermain di luar Inggris untuk pertama kali. Bahkan di luar Manchester ya kan. Ini merupakan ujian juga yang sangat besar. Nomor 2 adalah bagaimana kesepakatannya. Dijual 1 juta, tapi Manchester United ada klausul mendapatkan keuntungan atau dari penjualan selanjutnya senilai 20-25%, kurang lebih sekitar segitu jumlahnya. Yang menurut gue ini sebenarnya dalam tanda kutip agak aneh. Kenapa? Manchester United ini kan sebenarnya bukan klub yang butuh banget mendapatkan income dengan cara seperti itu gitu loh. Dia mungkin, atau Manchester United lebih menjual pemain secara langsung. Nah, gue jadi berpikir kalau seandainya memang ada klub yang membeli Zidane Iqbal 10 juta, dan menurut gue juga FC Utrecht menjual pemain seharga 10 juta itu sangat tinggi banget gitu loh. Manchester United akan mendapatkan berapa tuh? 2,5 juta ya kan. Tapi bagaimana kalau Manchester United yang membeli Zidane Iqbal? Apakah kesepakatan itu masih ada? Di situ gue berpikir, bisa jadi kalau Manchester United memang memasang 25% itu dalam tanda kutip untuk mengamankan Zidane Iqbal. Artinya sepertinya dia ini dilepas, tapi menurut gue masih dalam genggaman Manchester United, dan semuanya tergantung dengan Zidane Iqbal. Kalau dia bisa membuktikan, gue yakin besar peluang untuk akan di buyback sih sama Manchester United. Ini perkiraan ringan amatiran ala gue. Oke, kita sekarang langsung ke pemain yang akan dilepas. Nomor 1, gue melihat Donny van de Beek. Ini punya peluang dilepas ya, pemain tengah. Hanya saja gue melihat Donny van de Beek ini pemain yang berusia 26 tahun, tidak kunjung mendapatkan kesempatan yang banyak di Manchester United. Musim lalu sempat ada secercah harapan, tapi ya dia cedera. Namun gue melihat bagaimana
situasi formasi dari Manchester United musim depan, mungkin bermain dengan 4-3-3 atau 4-1-2-3 dengan dua pemain berposisi nomor 8 ya. Gue melihat ini posisi yang bagus sebenarnya bagi seorang Donny van de Beek. Gue melihat Donny van de Beek ini lebih cocok bermain di posisi nomor 8 dibandingkan dengan nomor 6 ataupun juga nomor 10. Sehingga ya kalau dia bisa menerima peran sebagai pemain backup ataupun pemain rotasi, gue yakin dia punya peluang sih. Ada beberapa pertandingan ya, terutama ketika Marcel Sabitzer bermain, di mana gue melihat pergerakannya sangat cair, ya kan, pandai mencari ruang kosong, seperti ketika menghadapi Sevilla. Ketika itu dia mencetak 2 gol kan. Di partai itu gue langsung teringat dengan seorang Donny van de Beek, di mana ciri khas dari Donny van de Beek kan seperti itu. Sering melakukan pergerakan, ya kan, menempati ruang-ruang kosong, dia cerdik mencari posisi di dalam kotak penalti. Dan ya menurut gue dia juga pemain yang pintar sebenarnya. Hanya saja mungkin kesempatan yang kurang banyak diberikan. Kalau seandainya dia sekali lagi ya menerima peran sebagai pemain rotasi, pemain backup, menurut gue ya kenapa tidak dia dipertahankan, tapi tetap saja menurut gue dia punya peluang untuk dijual. Nama kedua adalah Hannibal Mejbri ya. Hannibal Mejbri, gue pikir punya peluang akan dilepas pemain muda ini yang kemarin musim lalu sempat dipinjamkan ya. Gue nggak yakin dia memikat, artinya walaupun usia juga masih muda, tapi gue berpikir kalau seandainya ada klub yang menawar dia dengan harga mungkin 5 jutaan, bukan tidak mungkin akan dilepas oleh Manchester United. Untuk pemain muda ini gue berpikir juga persaingannya akan sangat keras ya di lini tengah, dan dia butuh jam terbang yang sangat tinggi sehingga kesempatannya akan minim. Bisa jadi dia akan dipinjamkan lagi, tapi juga kesempatan dia dijual menurut gue ini akan sangat terbuka. Nah, tinggal 2 lagi nih nama. Gue ingin bahas dulu dari seorang Scott McTominay. Scott McTominay, pemain yang besar di Akademi Manchester United, pemain dari Skotlandia ini diberikan kesempatan pertama bermain oleh Jose Mourinho. Dia sendiri sering berkata sangat berutang dengan Jose Mourinho. Diminati, sering dikaitkan dengan West Ham dan juga Newcastle. Bagaimana gelandang ini menurut gue yang posisi aslinya sebagai penyerang ya kan, ketika di tim muda, tim akademi, gue melihat posisinya sebenarnya unik sih. Posisi dari Scott McTominay ini, dia bisa bermain di posisi nomor 6, nomor 8, bahkan nomor 10 dengan cukup bagus. Memang ada beberapa pertandingan dia tampil kurang oke ya, tapi gue melihat musim lalu, terutama ketika Manchester United sudah ada seorang Casemiro, dia bisa lebih bagaimana ya? Dia bisa lebih pede gitu loh mainnya. Dia lebih enak, lebih banyak opsi bermain juga bagi seorang Scott McTominay. Bisa dipasang juga ya ketika Casemiro ini absen, katakanlah demikian, walaupun tentu saja ada gap kualitas di sana. Tapi dia bisa nih dimainkan sebagai ya backup dalam tanda kutip bagi seorang Casemiro. Dan ketika Casemiro bermain, dia bisa didorong bahkan sampai dengan posisi nomor 10 atau bahkan lebih depan lagi. Sehingga gue berpikir pemain seperti ini ya, artinya yang bisa bermain di banyak posisi ini dibutuhkan oleh Manchester United. Di sisi lain juga ya dia pemain dari akademi sendiri kan, sehingga menurut gue ya ini salah satu faktor terkuat juga dari Scott McTominay untuk tetap dipertahankan. Sehingga menurut gue secara ringan amatiran gue prediksi Scott McTominay tetap akan bermain di Old Trafford. Sekali lagi, gue bisa salah ya, tapi gue tetap berpikir atau memprediksi Scott McTominay akan dipertahankan. Ya, tentu saja kalau kita melihat kualitas-kualitas gelandang yang ada di luar Manchester United, tentu saja kalau bisa mendatangkan pemain-pemain seperti itu ya, melepas dari berapa nama yang gue sebutkan, 3 nama yang bisa lepas semua, datang yang lebih bagus, tentu saja itu kan dalam tanda kutip kayaknya oke banget ya. Tapi kan secara realistis tidak demikian. Pergantian yang terlalu banyak, terlalu drastis itu tidak bagus bagi adaptasi perkembangan proses dari Erik ten Hag musim ke musimnya. Di sisi lain juga ya budget menurut gue. Ini kan tidak semudah bermain game, sering gue ulangi ya. Sehingga gue berpikir nampaknya Manchester United akan melepas 1 maksimal 2 gelandangnya. Dan dari 3 nama itu gue prediksi
mungkin Hannibal Mejbri ya, dan satu lagi siapa yang gue prediksi lepas ya, nama terakhir Fred gelandang ini memang ada peningkatan yang cukup baik ya dari zamannya Jose Mourinho, dia jarang bermain ya kan, dibangkitkan di Ole Gunnar Solskjaer, diteruskan oleh Ralf Rangnick musim lalu. Fred tampil bagus, tampil krusial bagaimana gelandang 30-31 tahun ini sering bermain secara vital di beberapa pertandingan. Tapi menurut gua dengan usia yang sudah memasuki 30 tahun dan kontrak dia akan segera berakhir kan musim depan, artinya dia akan lepas secara gratisan musim depan, sehingga gua berpikir gua nggak yakin Manchester United walaupun diberitakan sebelumnya akan menawari kontrak ya baru bagi Fred, tapi ternyata Fred ini hanya diaktifkan trigger 1 tahunnya saja dan musim depan akan habis, sehingga gue berpikir ya Manchester United akan berusaha untuk bisa menjual Fred sehingga bisa mendapatkan keuntungan. Dan kabarnya yang berminat ini kan Fulham, bahkan Marco Silva sudah melakukan pembicaraan secara langsung di Old Trafford setelah pertandingan terakhir ya kan. Manchester United kabarnya menginginkan angka 20 juta. Dan menurut gue kalau Fulham menawar mungkin angka sedikit di bawah 20 juta saja, 17 juta mungkin ya, ataupun bahkan 20 juta, gue yakin akan dilepas. Karena tidak sering Manchester United ini selama beberapa musim terakhir melepas pemainnya dengan harga 20 juta ya kan. Ini menurut gue merupakan angka yang bagus begitu kalau memang Fulham sangat meminati Fred. Dan menurut gue besar kemungkinan ya Fred ini akan lepas. Ya tentu saja ada kualitas yang berkurang ataupun kuantitas yang berkurang yang harus ditambal di sana. Tapi menurut gue dengan datangnya Mason Mount sudah ada surplus 1 ya di tim utama. Gue melihat sih pasti akan ada yang lepas ya. Baik itu kemungkinan besar hanya 1 tapi bisa jadi 2 juga. Dan gue prediksi Hannibal Mejbri dan Fred yang akan dilepas ya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kira-kira prediksinya siapa yang akan dilepas oleh Erik ten Hag, oleh Manchester United dijual nih untuk posisi lini tengah? Alasannya apa? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.